Sekarang jam 14 lebih dari 49 menit masih di Sapa Netizen dan masih di www.moveonlineradio.com. Baik, masih dengan Bang Baskami tentunya berbicara tentang keamanan publik. Tadi di segmen pertama kita udah bicara ya. Bang Baskami tadi mengatakan bahwasanya keamanan itu seperti sudah mulai menurun, begal mungkin, dan juga Bang Baskami menyambut baik melalui Pak Wali Kota Medan juga tentang penambahan titik CCTV yang nanti justrunya akan ditambah walaupun di tempat yang sepi tapi juga tetap akan ada CCTV. Berbicara masalah narkoba, Bang Baskami juga tadi sudah menyampaikan bahwasanya tekad kuat dari 5 Forkompimda yang khusus berbicara tentang hal-hal apa yang perlu direalisasikan untuk pencegahan narkoba. Baik, saya mau ajak Bang Baskami juga untuk melihat perkembangan yang kita tidak bisa tutup mata dengan adanya Bang generasi milenial, generasi Gen Z juga saat ini yang paling banyak menguasai sosial media. Banyak hal terjadi di sosial media. Forkompimda pernah membahasnya nggak sih Bang Baskami untuk ini? Tetapi kita minta tolong pada masyarakat. Masyarakat pengguna sekarang kan itu kan kaum Z ya. Kaum muda sekarang ini kan mereka itu sudah hampir semua nyatakan pakai medsos, media sosial itu. Betul. Ya kita harapkan mereka juga membantu. Membantu itu menghimbau kepada sesama teman-teman itu bahwasanya narkoba itu adalah musuh yang paling berat yang harus kita hadapi. Itu musuh bersama. Ya. Karena apa? Kalau nggak dari kita siapa lagi? Kalau kita harapkan orang lain, ya orang lain menuntun kita, itu kalau ada. Iya. Nanti yang rusak siapa? Kita diri kita sendiri. Emang orang tua ya mempunyai kewajiban, kepolisian punya kewajiban, tapi diri kita ini sebenarnya yang harus kita tekadkan. Ya kita tekadkan bahwasanya kita harus lawan sekuat-kuatnya. Saya tidak seujon ya menuduh negara lain kita supaya apa. Saya pikir ya ini kan masuk dari negara lain, dari negara luar. Ya. Mungkin dia berkeinginan supaya kita bangsa Indonesia bangsa bodoh. Ya. Karena kan kita kaya alam, segala-galanya kita kekayaan, kita cukup luar biasa. Betul. Tinggal kita mengolah bagaimana supaya ini bisa menjadi barang yang baik, barang yang berguna dan bisa kita nikmati. Kalau kita punya pemikiran, kita punya kemampuan otak kita tidak mampu, ini kan akibat narkoba kan kita bodoh ini. Betul. Jadi maka saya himbau pada selalu saya sosper, saya turun kepada, tetap saya minta pada ibu-ibu, Bu, tolong jaga rumah tangga masing-masing. Jangan sampai sempat anak kita itu terpegang dengan narkoba, efeknya terlalu besar. Kalau direhab pun beliau tuh, ya sebulannya sampai 5-6 juta. Bagi yang punya uang, bagi yang nggak punya uang gimana coba? Betul. Tapi ada yang mau bertanya juga ini Bang Baskami. Ini ada Ibu Herawati di M. Yamin. Saya sangat mendukung soal pemberantasan narkoba ini Pak. Supaya generasi kita ini bisa lebih hebat tanpa narkoba. Mungkin ini hanya masukan aja. Terima kasih Pak. Ini ya Ibu Herawati, terima kasih sudah merespon program kita untuk sore hari ini. Tapi ada satu lagi, ini ada Pak Yamin menyatakan bagaimana tanggapan Bapak dengan Kota Medan sekarang ini semakin macet. Semakin macet karena adanya pembangunan di sana sini. Apakah ini apakah ada solusi ke depannya untuk berbicara mengatasi kemacetan yang di Kota Medan sepertinya makin hari makin nambah aja nih macetnya. Gimana Bang Baskami? Terima kasih. Inilah namanya masyarakat ini harus kritis tapi kritis untuk yang positif. Ya, saya berterima kasih. Kita sudah sampaikan kepada Pak Wali ya. Ini Pak Wali kan dia ini sekarang bertekad untuk membangun Medan ini sangat luar biasa. Ya. Pertama itu banjir itu dia bagaimana dia punya tekad banjir ini harus dihilangkan dari Kota Medan. Betul. Nah, memang ini kan kalau sekarang kita di rumah-rumah depan rumah kita harus semua dibongkar semua parit-parit yang lama. Drainasenya. Ya, drainase yang lama. Ini mengakibatkan jalan makin mengecil. Betul. Kendaraan makin banyak. Nah, jadi saya mohon, saya bukan mewakili Pak Wali, ya, saya mewakili masyarakat juga. Minta tolong pada masyarakat, kita bantulah pemerintah. Betul. Tapi Abang ngerasain macetnya juga nggak kalau pulang? Wah, kalau saya ya bagaimanapun pasti macet lah pulang. Berarti kita merasakan hal yang sama. Sama yang apa dirasakan Bapak tadi itu sama. Cuman tadi itu ada penuh risiko itu untuk membangun ini mungkin ya. Arti kata mesti juga kita berkorban. Betul. Tapi kan tidak selamanya. Nanti kalau sudah indah ini, yang nikmati kita juga. Betul. Cuman prosesnya ini mungkin terjadi pro dan kontra seperti di segmen pertama yang saya katakan tadi ya, pro dan kontra mungkin harus diakomodir juga ya Bang Baskami ya. Yang kontra itu juga harus kita terima. Betul. Ya, karena dia kadang-kadang
habis pulang kerja, kecapean, macet, kita maklumi. Betul. Saya juga merasakan hal itu. Makanya, iya. Nah, jangankan juga Pak Wali juga merasakan hal itu. Sampai kadang-kadang tuh hujan berturut tiap sore, banjir sampai di mana-mana, dia turun tangan. Yes. Mencari solusi bagaimana supaya ini cepat bisa selesai. Oke. Ada lagi pendengar kita Ali di Medan tahun ini katanya memasuki tahun politik, Pak. Terkadang kita lebih percaya hoax, Pak, dari cerita sebenarnya. Nih, apa nih upaya DPRD dalam menanggapi berita-berita hoax yang beredar di tahun-tahun politik ini? Silakan. Saya yakin sekarang masyarakat sudah pintar. Sudah pintar bagaimana berbagai, karena sekarang hoax ini ya, kalau kita bilang ini udah hoax, itu pasti hoax itu. Nah, jangan kita mau digoncang dengan hoax tentang bagaimana kita membangun bangsa kita ke depan supaya lebih baik. Karena media sosial ini dua genangnya, bisa dibawa jelek dan bisa dibawa bagus. Anda main medsos juga kan, Bang Bas kami? Saya selalu melihat. Oke, selalu melihat. Saya mendengar, saya juga melihat apa kadang-kadang keluhan masyarakat. Kayak saya juga mengoreksi diri. Saya juga manusia biasa, kan tidak luput dari kesalahan. Anda bisa menanggapin kalau ada pertanyaan atau permintaan atau semacam nasihat dari netizen yang masuk ke media sosial Anda? Ya itu saya harus saya respon itu, karena itu tanda koreksi diri saya. Oke. Nah, karena saya juga bukan manusia sempurna. Kalau sempurna itu kan sudah enak bagi saya. Jadi kan kalau saya tidak dikritisi, kan saya kadang-kadang tidak tahu apa yang kekurangan diri kita, saya. Betul. Nah, saya pikir tadi dalam media ini saya minta pada masyarakat supaya lebih hati-hati menggunakannya. Betul. Ya, jangan terlalu menyerap. Bahasa hoak ini sangat luar biasa bisa mencela bangsa ini. Yang rugi juga kita diri sendiri. Betul. Jadi sebenarnya tanggapannya kalau untuk bicara masalah hoax ini, kita harus punya kemampuan juga ya menilai apakah berita ini benar atau tidak gitu ya Bang Bas kami ya. Karena semakin hari kita menggunakan sosial media, isu-isu itu kan langsung datang aja dengan tidak tanpa dianulir. Kita butuh kemampuan untuk bisa menganulir berita itu benar atau tidak. Iya. Benar ya? Saya pikir bukan saya menuduh itu media sosial ini tidak benar. Ya, di sini juga banyak kebenaran, banyak juga yang tidak benarnya. Betul. Tapi kalau kita mau bandingkan dengan ke televisi, mereka kan kok bahasa hoax kan tidak berani. Dia harus bertanggung jawab kan itu berita dia. Betul. Karena kredibilitas medianya juga ya. Harus dipertaruhkan. Betul. Sama juga dengan media surat kabar. Betul. Nah, kalau dia memberikan berita hoax, dia harus bertanggung jawab kan itu. Apalagi dia menjelek-jelekkan orang lain. Bisa ada hak jawab ketika memang seseorang itu dirugikan. Gitu. Nah, itu maka saya bilang kita kan sekarang masih sudah pintar bisa membandingkan. Nah, silakan mencari kebenarannya. Kadang-kadang di Google itu juga banyak yang baik ya. Tapi ada juga yang tidak. Ada juga yang tidak. Pinter-pinter kita sebenarnya. Iya, bagaimana kita mengalirinya lah. Baik, Bang, waktu kita udah sedikit sekali, jadi tidak banyak lagi. Dari segmen pertama kita sudah berbicara seperti apa kondisi keamanan publik di Sumatera Utara. Topik kita amankah Sumatera Utara, kita bisa kasih ke validasinya bahwasanya saat ini sepertinya sudah semakin aman ya. 1 bulan Abang rasakan, 2 minggu yang saya rasakan sepertinya juga keadaannya lebih baik dan lebih nyaman. Walaupun nanti perbaikannya akan ada beberapa CCTV yang nanti akan dipasang untuk menambah kenyamanan atau trust masyarakat kepada pemerintah tentunya. Betul. Dan kita udah bicara tentang narkoba juga, bahwasanya pesan dari Bang Bas kami bahwasanya dikembalikan setiap Anda melakukan sosper, justru ibu-ibu itu justru diharapkan untuk bisa menjadi garda terdepan untuk menjaga keluarganya. Iya, benar. Itu menjadi garda terdepan juga. Benar sekali. Terus juga berbicara masalah berita hoax, sebenarnya kita harus pandai menganulirnya. Saya pengen Anda memberikan closing statement Bang Bas kami yang bisa membuat masyarakat kita ini lebih tenang, aman di tengah dunia isu politik atau juga nanti kita bakal mau pilpres. Tentunya kita nggak bisa menghalangi atau juga menekan negara kita berdemokrasi ini, tapi untuk Sumatera Utara apa yang bisa Anda sampaikan sebagai closing statement? Pertama-tama saya yakin dan percaya semua namanya masyarakat Sumatera Utara khususnya ya, bangsa Indonesia pada umumnya, kita semua punya agama. Kita berdoalah kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa. Diberikan nanti kita pemimpin yang baik untuk ke depan. Ya. Dan pertama, yang kedua, tolong ini uang negara cukup banyak habis. Ini kan uang rakyat ini. Benar. Uang Setuju untuk hasil itu. dari pajak kita semua. Ya. Jangan tidak kita gunakan hak pilih. Soal pilihan kita itu bilik suara antara diri kita dengan Tuhan yang tahu. Jangan golput artinya. Jangan golput. Oke. Dan saya pesan kepada semua masyarakat pemilih, tolong dipilih orang-orang yang betul-betul dikenal. Dikenal ya? Ya. Kan kita tahu track recordnya. Buka aja Google.
Sipolan. Nah ini baru sosial media bisa kita gunakan ini kita untuk gunakan pencarian Sipolan. jejak digital Jejak gitu digitalnya. ya, betul. Siapa dia sebenarnya? Betul. Apa tujuan dia menjadi ini? Kembali kepada kita. Kalau kita memilih yang baik, kita pilih yang baik. Kalau kita pilih yang tidak baik, kita juga pilih yang tidak baik. Tanggung jawab kita. Oke. Jadi harapan kami, harapan saya sebagai wakil rakyat, sebagai yang dipercayakan masyarakat, saya sudah dipilih, ya. Tolonglah hak pilih itu digunakan. Oke. Ya, hak pilih digunakan. Kalau yang masih muda-muda, setelah memilih ya, pada perhitungan suara, ikutlah sebagai saksi. Ya. Bila mana ada hal-hal yang tidak benar, laporkan ke Bawaslu, ke kepolisian. Betul. Supaya tergunakan semua masyarakat ikut proaktif untuk ini pesta demokrasi. Kita pesta loh, uang kita dari diri kita dan untuk kita 5 tahun ke depan yang memimpin kita nanti kita pilih. Oke. Terima kasih dan semoga semua kita sehat-sehat. Baik, Bang. Terima kasih juga Move Radio udah dibolehkan mampir di ruang kerja Bang Bas kami tentunya mengganggu mengambil waktu Anda untuk bisa ngobrol dengan para pendengar kita dan juga yang menyaksikan kita langsung dari channel YouTube Move Radio Official. Semoga kita bisa ketemu lagi di waktu ya Bang Bas kami ya. Terima kasih, Move. Baik, terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kita langsung dari www.moveonlineradio.com. Jangan kemana-mana karena 1 jam ke depan nanti Anda masih ditemani oleh Mahenusi dalam program Noon Jams. Saya harus akhiri. Produser acara ada Tegar Manatar, ada lighting juga Sadam, ada kameramen kita juga ada Malvi, ada floor director Y juga. Kita semua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.